Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ustazah Karimah yang saya hormati serta teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di aula ini pada pagi hari ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Teman-teman semua yang saya sayangi, ketika hidup kita sedang gundah gulita, ketika hidup kita sedang gelap gulita, ketika hidup kita sedang dilanda dengan kesedihan, dilanda dengan kekecewaan, maka Rasulullah SAW memberikan tips atau rumus self healing. Jadi Rasulullah juga mempunyai self healing ala Rasulullah sendiri, yaitu ada 5 macam. Nah, sebelumnya mungkin dari teman-teman semua sering mendengar kata healing. Ya, healing ala teman-teman semua itu contohnya seperti apa? Apa Jihan? Nah, bermain. Di sini tips atau rumus self healing ala Rasulullah itu berbeda. Yaitu ada 5 macam atau 5 tahapan, dimulai dari yang paling mudah. Yang pertama yaitu 286 atau Al-Baqarah ayat 286 atau ayat yang terakhir. Ada yang hafal? Al-Baqarah ayat terakhir. Mbak Bilfa. Ya, biar saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, di sini maksudnya adalah kita itu selalu berbaik sangka bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Jadi semisal Mbak Jihan. Mbak Jihan itu diberikan oleh Allah tanggungan yang berat, mungkin tugas yang banyak atau apapun itu. Jadi Mbak Jihan itu jangan langsung berburuk sangka. Ya Allah, kenapa sih tugasnya banyak banget? Apa karena aku gini, apa karena aku gini? Itu jangan suudzon dulu. Jadi kita itu berpikir yang luas, kita husnudzon kepada Allah. Mungkin Allah membebani kita dengan beban yang berat ini karena Allah tahu kita itu mampu. Jadi kalau kita berpikiran seperti itu, hati kita akan menjadi lebih tenang. Kalau kita berpikiran yang buruk, kita akan terjebak di dalam pikiran yang membuat kita terbebani. Karena Allah itu sangat sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bayangkan,
rasa sayang seorang ibu terhadap anaknya itu kan sangat besar ya. Nah, sayangnya Allah di sini melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi kita itu diperintahkan untuk tidak terlalu memikirkan dan terlalu terpuruk dengan keadaan yang sedang terjadi dan tidak menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan kekecewaan yang baru saja terjadi. Seperti itu. Yang kedua yaitu 216 atau Al-Baqarah ayat 216. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi di sini maksudnya adalah mungkin sesuatu yang kita pandang buruk itu justru baik buat kita, dan sesuatu yang kita pandang baik buat kita itu tidak selalu baik buat kita. Maksudnya gini, mungkin semisal Mbak Isma di sini kan ikut kurikulum merdeka. Nah, mungkin kurikulum merdeka itu menyusahkan buat Mbak Isma. Nah, di sini mungkin kurikulum merdeka ini yang terbaik buat Mbak Isma. Jadi jangan berpikir kalau apa yang buruk buat kita itu memang buruk. Jadi kita berpikir apa yang buruk buat kita itu tidak selalu buruk buat kita karena apa yang telah di skenario apa yang telah Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Yang ketiga yaitu Ad-Duha ayat 4. Ada yang hafal? Yuyun. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang artinya ketahuilah bahwa bahwa akhirat itu lebih baik dari permulaan. Nah, permulaan di sini yang dimaksud adalah dunia. Jadi kita berpikir bahwa apa yang terjadi di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang akan diberikan Allah di akhirat nanti. Jadi ketika kita bersusah-susah di dunia, maka pasti kita akan bersenang-senang di akhirat nanti. Seperti kata pepatah, bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ketika kita diberikan kesusahan di dunia oleh Allah, maka pastinya nanti di akhirat akan dibalas dengan balasan yang setimpal atau diberikan nikmat surga. Amin ya robbal alamin. Nah, yang keempat yaitu jadilah orang yang pemaaf atau pribadi yang pemaaf. Nah, self healing ala Rasulullah yang keempat ini mungkin tidak semua orang bisa melaksanakannya, tapi jika bisa melaksanakannya maka sudah pasti akan terhindar dari yang namanya hati yang terbebani. Jadi ketika kita mempunyai sebuah masalah dengan teman kita yang lain, kalau kita bisa memaafkan, maka maafkan. Tapi kalau kita tidak bisa memaafkannya, ya kita tetap coba untuk memaafkan.